warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Aini dengan nomor induk mahasiswa 202209601233 dari program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam sebagai sumber ajaran. Pembahasan pertama yaitu autentisitas ajaran Islam. Islam merupakan agama yang ajarannya bisa diterima oleh semua umat, kapanpun dan dimanapun. Wilfred Cantwell Smith mengatakan, pengamatan pertama ialah bahwa dari semua tradisi keagamaan di dunia, tradisi Islam tampak sebagai satu-satunya nama yang built-in atau terpasang tetap. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW secara khusus disebut sebagai agama Islam atau din Islam. Nabi Muhammad telah melakukan ajaran agama Islam tersebut secara sempurna, sehingga akan terjamin autentisitas dan sekaligus perkembangannya sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman dan tempat. Yang kedua, karakteristik ajaran Islam. Apabila meneliti sumber kepustakaan Islam yang ditulis oleh para cendekiawan atau para ulama, kita mengetahui bahwa ajaran Islam memiliki karakteristik yang khas yang berbeda dari ajaran agama lainnya. Karakteristik ajaran Islam tersebut diungkapkan oleh Ali Anwar Yusuf, yaitu sebagai berikut. Komprehensif, umat Islam berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi dalam menghadapi asas-asas yang umum, umat Islam bersatu padu untuk mengamalkan asas-asas tersebut. Meskipun dalam segi-segi budaya dan adat, istiadatnya mereka mungkin berbeda. Yang kedua, moderat. Islam memenuhi jalan tengah, jalan imbang, tidak terlalu berat ke kanan, mementingkan kejiwaan rohani, dan tidak terlalu berat ke kiri, mementingkan kebendaan jasmani. Inilah yang disulahkan dengan teori wasatiyah, menyelaraskan di antara kenyataan dan tahta dengan ideal dan cita-cita. Yang ketiga, dinamis. Ajaran Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan. Ajaran Islam terpencar dari sumber yang luas dan dalam, yaitu Islam yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum positif yang dapat dipergunakan untuk segenap masa dan tempat. Poin ketiga, dimensi-dimensi ajaran Islam. Allah menurunkan agama Islam kepada Nabi Muhammad dalam nilai yang kesempurnaan tertinggi. Kesempurnaan itu meliputi segi-segi fundamental tentang berbagai aspek kehidupan manusia, berupa hukum dan norma, untuk mengantarkannya ke pintu gerbang kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, ajaran-ajaran Islam bersifat eternal dan universal, sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk ciptaannya. Poin terakhir, memahami ajaran Islam dalam struktur Islam, iman, dan ihsan. Umat Islam mengetahui dengan pasti bahwa Islam tidak sah tanpa iman, dan iman tidak sempurna tanpa ihsan. Dan sebaliknya, ihsan mustahil tanpa iman dan iman tidak mungkin tanpa Islam. Dalam telaah lebih lanjut oleh para ahli, pengelolaan antara ketiga istilah itu berkaitan satu dengan yang lain. Dalam iman terdapat Islam dan ihsan, dalam Islam terdapat iman dan ihsan, dan dalam ihsan terdapat iman dan Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.